bisa kita ajak berdiskusi. Lalu ini jangan takut untuk mencoba pada awal-awal ya, misalnya belum punya gaya khas ciri gambar sendiri ya, di awal-awal supaya bisa menemukan gaya kita sendiri nantinya ya, itu kita harus berani meniru sebanyak mungkin, meniru sebanyak mungkin gaya gambar dari macam-macam gaya gambar. Jadi jangan dibatasi dirimu untuk berani mencoba gaya gambar yang baru ya. Nah ini nanti kan biar jadi setelah kita memperbanyak referensi, supaya referensi yang kita kumpulkan itu tidak sia-sia cuman sebagai penghias memori handphone atau memori laptop kita ya, itu kita usahakan tiap hari kita bikin jadwal bisa resmi atau jadwal yang tidak harus saklek ya. Misalnya cobalah seminggu itu disediakan waktu untuk kita mencoba beberapa gambar atau gaya gambar dari artis yang berbeda ya. Jadi gunakan juga misalnya biasanya gambar cuma di kertas yang biasa AVS, bisa juga ganti di kertas yang berbeda. Misalnya gambarnya biasanya hanya di kertas warna putih, mungkin kita coba ya mencari medium-medium lain yang berbeda. Misalnya pakai kertas yang berwarna coklat, kertas abu-abu, atau kertas lain yang jenis teksturnya berbeda. Ini dengan mencoba hal yang baru nanti bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang bisa jadi pengayah kita ya, jadi aset kita. Jadi jangan takut untuk mencoba medium yang berbeda. Jadi keluar dari zona nyaman. Biasanya gambarnya cuma di kertas, nyoba di medium yang lain. Atau yang biasanya gambarnya cuma di kertas, nyoba di gambar digital ya. Nyoba gambarnya di aplikasi. Nah, meskipun nanti hasilnya di luar prediksi ya, itu tetap minimal kita nyoba, itu nanti pasti ada hal-hal yang bisa jadi poin plus kita atau manfaat yang bisa kita dapat ya. Jadi jangan takut untuk mencoba di medium yang berbeda. Lalu jangan hanya terpaku pada satu teknik, cobalah macam-macam teknik. Misalnya gambarnya cuma mengandalkan daya imajinasi saja, misalnya biasanya ya, mencoba membuat gambar-gambar live sketch ya, meniru objek secara langsung, mencoba gaya gambar realis, mencoba gaya gambar surrealis atau gaya gambar abstrak. Nah dengan berani mencoba ini nanti pasti ada hasil-hasil dari latihan itu yang tersimpan di memori kita dan menjadi aset kita. Nanti suatu saat itu bisa muncul ketika kita memerlukan dalam proses membuat sebuah gambar. Jadi biasanya manfaatnya itu bisa muncul setelah kita berkali-kali mencoba. Ini nanti baru bisa keluar hasilnya ketika kita membuat sebuah gambar baru kelihatan. Semakin jarang kita mencoba hal-hal baru, maka gambar kita akan biasanya stuck atau mengalami penurunan biasanya malahan. Jadi jangan hanya menjadi hiasan di memori handphone atau di laptop, jadi harus dicoba. Dan biasanya yang misalnya bermain cuma di hitam putih juga jangan takut mencoba membuat gambar yang berwarna ya. Dan warna-warna ini biar kamu semakin kaya koleksi warna itu juga berani mencoba macam-macam warna ya. Jadi biasakan untuk berani mencoba sesuatu yang baru. Nah, ini juga biar setelah kita pelatihan tadi untuk mencari hasil dari latihan kita, cobalah menggambar dengan tema bebas. Ketika sudah kita, jadi ada tiga macam cara. Di sini dengan mengumpulkan referensi lalu dibuat latihan. Yang ketiga itu untuk biar tahu resultnya atau hasilnya, kita gambar setelah melakukan berbagai macam percobaan tadi atau eksplorasi ya. Dicoba dalam gaya gambar yang bebas ya, untuk bisa mengetahui apakah sudah ada hasil dari latihan-latihan yang kalian lakukan ya. Nanti kalau dalam menggambar ternyata merasa tidak ada kemajuan atau cuman stuck, berarti kita cari kelemahannya, apa yang membuat kita stuck. Jadi apakah ada gambar yang masih mengganggu, cara kita membuat garis yang masih mengganggu, ada kelemahan-kelemahan, yaitu yang kita cari
poinnya. Jadi perlu kita kita cari juga poin-poin atau kelemahan kita untuk bisa kita atasi ya. Nah, kalau ini tidak bisa mengalami perbaikan ya, nanti harus mentok, itu bisa cari cara dengan jangan takut untuk mengikuti kursus atau pelatihan-pelatihan ya, supaya bisa mengatasi kelemahan. Biasanya kalau kita ikut kursus, ada mentor-mentor atau pengajar yang mungkin bisa membantu kita untuk mengatasi kesulitan atau kelemahan yang kita alami ya. Atau juga untuk join di komunitas ya, itu juga bisa membantu. Semakin banyak kita bertemu dengan orang, kita bisa jadi lebih banyak mendapatkan pengetahuan baru ya. Misalnya gambar, dengan cara melihat gambar atau karya dari orang lain, kita bisa dapat pengetahuan baru yang nanti juga bisa kita jadikan aset dari gambar kita. Jadi membuat gambar kita jadi lebih kaya, jadi lebih bisa muncul gaya gambar khas kita. Karena semakin kita sering mencoba, nanti semakin kenal dengan cara gambar kita sendiri, tahu kelemahannya, jadi tahu cara mengatasinya, jadi punya poin-poin plus yang bisa kalian tonjolkan. Itu yang jadi untuk eksplorasi supaya tahu karakter gambar kita sendiri ya. Tinggal dikuatkan yang lemah, dikuatkan yang sudah bagus kita tingkatkan. Nah, jadi jangan takut juga untuk membuat karya itu jadi lebih ekspresif. Misalnya dengan cara memodifikasi referensi yang misalnya kita pilih sebuah referensi ya. Jangan digambar persis, tapi kita coba dimodifikasi. Kita tambahi apa yang kurang dari referensi yang kita lihat. Biasanya itu selalu ada, kalau kita teliti atau kita ya, pasti dari beberapa referensi itu selalu ada sesuatu yang mungkin kita merasa tidak cocok. Disitulah yang kita coba kita tingkatkan atau kita modif supaya jadi lebih bagus versi kita sendiri. Nah dari situ nanti bisa mengembangkan juga bagaimana cara gambar kita itu jadi lebih bagus. Di ekspresif, jangan takut untuk mengedit atau memodifikasi gambar. Nah dari berbagai macam yang sudah kita coba tadi bisa kita gabungkan ya, bisa kita gabungkan supaya jadi gambar yang unik atau punya ciri khas yang berbeda ya. Biar ciri khas kita itu makin kuat, jangan berhenti untuk terus bereksperimen dan biar jadi makin berkembang ya. Jadi jangan tutup dirimu, tetap buka wawasanmu biar bisa berkembang kayak gambarnya. Jadi yang merasa stuck, jadi harus berani mulai terbuka, mencoba hal-hal yang baru, bertemu dengan orang-orang baru di bidang yang sama atau di bidang yang berbeda. Misalnya yang biasanya melulu main-main dengan gambar, mungkin bisa berteman dengan orang-orang yang biasanya bergerak di kriya ya, yang biasanya bikin patung ya, bisa bikin dari ukiran. Itu juga bisa membantu kita memperkaya library kita ya, library otak kita, supaya terus berkembang, dapat pustaka yang baru. Jadi nanti bisa memperkaya atau memperkuat karakter gambar kita. Nah di sini mungkin ada beberapa contoh yang di sini ada beberapa contoh artis yang biasanya jadi rujukan ya. Ini mereka artis-artis yang sudah biasanya kelasnya sudah internasional ya, sudah mendunia. Di sini kita bisa teliti cara mereka menggambar, ciri khas mereka gambar ya. Mereka tuh selalu punya ciri khas sendiri-sendiri. Skema warnanya juga pasti beda-beda tiap orang. Nah, di situ kita bisa ambil sesuatu yang kita sukai, ya kita tinggalkan sesuatu yang tidak kita sukai pada seniman itu, yang kurang kita tambahi, yang menjadi kelebihan bisa kita bagaimana caranya bisa menjadi aset kita sendiri ya, dengan cara nanti kita coba-coba tiru gaya mereka ya. Yang tidak cocok ditinggalkan, yang cocok bisa dipakai terus-menerus atau bahkan dikembangkan lagi dengan cara di mix and match dengan pengetahuan yang lain. Ini contoh-contohnya Art Girl atau Stanley Lau, ada Warren Lau, dia punya kelebihan garisnya itu halus, warna-warna yang mereka pakai itu biasanya soft pastel ya. Nah ini juga bisa jadi inputan atau memperkaya library kita. Tentu juga artis-artis yang lain ini bisa kita temukan ya. Gaya gambarnya mereka selalu punya ciri khas yang unik. Ini kelihatannya mirip, gaya gambar yang kelihatan mirip, tapi sebenarnya ini cukup
cukup berbeda ya, cara narik garisnya, lalu pilihan warna yang dipakai, itu juga bisa menjadi poin penting dalam kita menentukan ciri khasnya. Ini yang paling nyaman biasanya itu yang jadi ciri khas kita. Kita yang merasa kita banget dalam membuat gambar itu yang bisa jadi ciri khas kita. Nanti supaya bisa lepas dari gaya gambar yang rasanya kesannya datar, yaitu kita coba referensi yang berbeda seperti ini. Jadi dicobai semua gambar-gambarnya ya. Nanti pasti ada hal-hal yang bisa menjadi aset kita. Nah, aset-aset tersebut nanti yang bisa memperkaya gaya gambar kita sehingga menjadi ciri khas gaya gambar kita sendiri. Ini contoh-contohnya, mungkin teman-teman sudah kenal ya, Kim Jung Gi juga ya. Ini artis dari Korea, punya ciri khas tarikan gambar yang khas ya. Cara dia bermain dengan tinta, menarik garisnya ya, spontan. Jadi mereka ini mengalami proses menggambar yang durasinya hampir tiap hari itu gambar. Mungkin kalau kita nyoba gambar mengikuti gaya gambar mereka mungkin kita sudah capek ya, pingsan juga ya, karena tiap jam mereka bikin gambar itu berbeda-beda terus sehingga selalu explore gambarnya itu berkembang. Mereka juga nyoba-nyoba gambar yang baru. Ini ada juga artis-artis dari yang biasanya jadi artis langganan Marvel dan DC ya, Paulo Pantalena juga gaya gambarnya juga cukup khas. Ini kesan kalau sekilas kayak gaya gambar manga, tapi sebenarnya ini campuran ya. Dia ini sudah mix and match beberapa macam gaya gambar kalau Paulo Pantalena ini. Sekilas memang kelihatan kayak manga, tapi kalau diperhatikan lebih detail ini kayak campuran dari macam-macam gaya gambar. Nah, ada juga yang seniman yang bermainnya di fokus di hitam putih ya. Untuk teman-teman yang juga suka kayak gambar hitam putih juga mungkin bisa mengikuti beberapa artis ini. Ini Arnone. Dia ini fokus bagaimana mengolah gaya gambar juga ada beberapa macam arsir yang dia kombinasikan ya. Ini membuat dimensi gambarnya jadi gambarnya sangat berkarakter hanya dengan memainkan garis-garis, pola-pola arsir ya, untuk memperkaya bentuk yang 2 dimensi jadi kelihatan 3 dimensi yang sangat mencolok seperti ini. Atau juga kayak Ediscan. Kalau Ediscan ini misalnya teman-teman mau coba gaya gambar yang macam-macam, ini Ediscan ini dia tiap hari selalu mencoba gaya gambar yang berbeda. Jadi kadang gambar tidak selalu dia pakai pensil atau pena, dia gambar kadang pakai sikat gigi, kuasnya kadang juga tidak umum ya. Dia nyoba gambar pakai objek-objek yang berbeda. Ini bisa membantu juga buat teman-teman yang mencoba lepas dari sebuah gaya gambar yang monoton ya. Ini mungkin bisa dijadikan rujukan untuk teman-teman nyoba ya. Tinggal di search saja ya, ini artis-artis yang aktif di Instagram. Mungkin bisa diadopsi gaya gambarnya yang cocok dengan gaya gambar kalian. Selain itu juga ada beberapa macam artis ya, yang ini sudah cukup terkenal, gaya gambarnya cukup unik, cukup banyak yang bisa kalian temukan di Instagram. Artis-artis yang gaya gambarnya cukup unik. Selain itu kalau yang untuk fitnya random itu bisa kita mengikuti web grafis ya, semacam Pinterest, DeviantArt, Shutterstock dan web grafis yang lainnya. Ini juga untuk memperkaya wawasan kita dalam dunia ilustrasi dan gambar ya. Bahkan mungkin teknik-teknik atau cara-cara menggambar yang baru, motif yang baru itu juga bisa memperkaya gaya gambar kita. Oke, jadi untuk materi kita seperti ini, kita nanti mungkin lebih banyak mengeksplor di proses praktikum kita ya. Jadi coba-coba bagaimana gaya gambar yang biasa-biasa saja, misalnya gambar yang misalnya dari gambar yang biasa, kira-kira kita rubah seperti apa supaya bisa muncul ciri khas yang berbeda ya. Baik, untuk seluruh peserta dipersilakan untuk menyiapkan materi gambarnya, karena Kak Doni untuk presentasi materinya sudah berganti ke praktek langsung ya Kak Doni ya.
Baik, untuk prakteknya juga nanti bisa step by step bersama Kak Doni, menyerupai Kak Doni, atau menurut kreativitas kalian masing-masing juga dibebaskan ya Kak Doni ya. Ya. Kemudian untuk dari panitia sudah disiapkan pit artist pen, tetapi tidak menutup kemungkinan jika teman-teman sekalian mau menambahkan atau mengeksplor dengan colorful juga dipersilakan. Untuk karya praktek, kita tunggu 2 hari ke depan untuk workshop di tanggal ini. Kemudian nanti akan kita ambil 3 karya yang beruntung ya Kak Doni ya, yang akan mendapatkan produk Faber-Castell. Jadi teman-teman tuangkan kreativitas untuk materi di hari ini. Jadi siapa tahu kalian yang beruntung. Ada 3 karya yang beruntung akan kita kirim bingkisan dari Faber-Castell. Oke Kak Doni, untuk kameranya sudah siap? Ya. Ya, positioning dulu. Dan tentunya nanti pas praktek bersama menggambar bersama Kak Doni, jika teman-teman nanti ada kendala, misal terputus atau gambar kami terputus, mohon kami diberikan informasi supaya kami memperbaiki provider dan lain sebagainya. Ya, mungkin teman-teman di sini sudah dilengkapi dengan peralatan dari Faber-Castell. Ada 2 macam jenis marker ya. Lalu ada juga pensil. Ini kita bermain dengan pensil yang kita gunakan sebagai sketch. Lalu ada marker di sini yang bentuk ujung nipnya berbeda ya. Nah, di sini ada yang nipnya bentuknya ujungnya chisel ya. Coba tebelan sih, Bro. Lalu ada yang ujungnya Aku sih anu iki. nipnya S ya, kecil. Nah, ini nanti kita bisa manfaatkan untuk mengolah gaya gambar kita, misalnya untuk menambahkan khas gambar ya, dalam merubah tarikan garis yang biasa-biasa menjadi cukup berbeda. Nah, di sini mungkin saya yang contohkan adalah mungkin beberapa bentuk gambar yang teman-teman sudah tahu ya. Contohnya kalau saya dulu cenderungnya belajar gambar itu awal-awal perkenalannya adalah gaya gambar mana, dan objek gambar yang pertama kali saya lihat dulu adalah Dragon Ball ya, komik. Jadi karya ilustrasi yang pertama kali saya lihat yang bikin saya jadi pingin gambar itu dulu saya baca komik Dragon Ball, tertarik dengan gaya gambarnya yang lucu itu sebelum mengenal gambar-gambar yang lain. Jadi hanya satu jenis komik saja dibaca, Dragon Ball. Nah, di situ yang jadi dulu membuat gambar saya itu hanya terpaku persis dengan gaya gambar dari artisnya yang membuat komik Dragon Ball ya, Akira Toriyama. Jadi gambarnya garisnya dulu cukup kaku, kalau saya bilang gaya gambarnya Akira Toriyama itu gaya garisnya karakteristiknya cukup kaku ya. Kalau kita sketch ada ciri khas dari Akira Toriyama itu yang tidak berubah sampai sekarang, itu pola cara dia membuat gambar di bagian rambut, style bikin rambut, style membuat mata, style membuat hidung, cara dia menarik garis untuk membuat garis anatomi ya. Nah, ada ciri khas khususnya, dia jarang sekali menggambar itu dalam posisi yang tampak muka 90 derajat ya, yang datar itu selalu posisinya selalu agak miring, mau miring ke kiri atau ke kanan dia selalu posisinya itu tidak 90 derajat, pasti cuma 60 atau 80 derajat, jadi agak miring selalu gambarnya. Nah, di situ waktu gambar saya merasakan gambarnya, untuk menguasai gambarnya gaya gambarnya si Akira Toriyama ini perlu waktu kurang lebih itu 3 tahun ya, gambarnya stuck kayak Akira Toriyama terus sampai hafal cara gambarnya, hafal di luar kepala,
tanpa harus melihat referensi lagi. Ya. Jadi sampai gambar saya tuh dibilang mirip dengan gambarnya Akira Toriyama terus. Nah, lama-kelamaan karena jengkel akhirnya nyoba gambar dengan gaya gambar yang lain. Cuman nggak tahu caranya ya. Nggak tahu caranya gimana. Lalu karena punya teman yang sama-sama punya hobi gambar dan gaya gambar dia juga berbeda dengan gaya gambar yang saya tiru, waktu dia lebih suka baca komiknya Detektif Conan. Jadi gaya gambarnya mengikuti gaya gambarnya Gosho Aoyama, berbeda sekali. Nah itu waktu itu disarankan oleh teman supaya coba aja digabungin gaya gambarnya si Akira Toriyama dengan Aoyama Gosho. Nanti jadinya seperti apa? Nah, itu punya ciri khas sendiri. Kalau Aoyama Gosho itu punya ciri khas sendiri ya. Cara menggambar matanya beda dengan cara menggambar matanya si Dragon Ball, si Akira Toriyama. Jadi dicoba untuk difuse atau digabung. Saya coba waktu awal nyoba karena cuma coba-coba ya, hasilnya pun akhirnya jadi kelihatan kayak ngawur. Cuman dari situ ada poin penting yang saya dapat, yaitu oh ternyata gaya gambar yang satu ini, semisal yang sudah biasa terpaku dengan gaya gambar Akira Toriyama, supaya bisa lepas dari gambar Akira Toriyama itu harus berani mencoba gaya gambar yang berbeda. Contohnya dari karya seni yang punya artis yang lain, misalnya Gosho Aoyama itu punya ciri khas sendiri, cara gambar rambutnya beda. Nah di sini saya coba praktekkan, coba bikin pola bentuk gaya gambar, menggambar kerangka kepalanya menggunakan gaya atau ciri khasnya si Akira Toriyama, tapi untuk interior di bagian mata, hidung itu digabung dengan punya Gosho Aoyama, atau di bagian rambutnya itu ada elemennya yang ditambahi mengikuti gaya si Gosho Aoyama. Itu awal-awal cara saya menemukan gaya gambar yang berbeda. Nah, itu di awal, karena latihannya cuma sekali dua kali, itu masih tidak bisa konsisten. Sementara kalau yang dibilang gaya gambar yang khas itu selalu konsisten. Mau bikin gambar seperti apapun, nanti pasti ada bagian dari gambar itu yang jadi ciri khas kamu. Ada tarikan garis itu yang tidak bisa berubah. Itu yang kamu banget, yang punya kamu banget, yang kamu paling nyaman itu. Mau bikin cara menggaris itu selalu muncul yang seperti itu, meskipun gambarnya nanti di bentuk yang berbeda. Halo Kak Doni, apakah para peserta sudah boleh menggambar dalam arti sesuai dengan arahan Kak Doni atau bagaimana Kak Doni? Oke, boleh. Nah, di sini yang coba saya praktekkan Kak Semi ya, yang coba saya praktekkan adalah, dan kebetulan mohon maaf Kak Doni, mungkin agak sedikit di zoom ya, karena ya, mungkin kurang jelas. Jadi para peserta mohon izin kalau semisal dari Kak Doni kurang, teman-teman bisa memberikan informasi. Oke, silakan Kak Doni. Ya. Nah, di sini saya tidak mencoba untuk menyuruh teman-teman mencoba hal yang sama. Namun ini di sini saya peragakan cara saya menemukan karakteristik gaya gambar saya. Dulu awalnya itu dimulai dengan cara menggabungkan dua style dari orang yang berbeda. Di sini misalnya, ini saya dulu mencoba menghafalkan sebuah gambar dengan posisi yang sama, digambar berulang kali dengan cara digabungkan dari beberapa elemen artis orang lain ya, kayak gambar orang lain atau artis lain. Ini coba di mix, saya coba mix, lalu saya gambar. Yang saya rubah mengikuti ciri khas gaya gambar orang lain. Kalau Gosho Aoyama bikin hidung itu khasnya seperti ini. Jadi di bagian bawahnya
Kadang cuma digambar bentuk segitiga. Sementara kalau di Akira Toriyama selalu bikin bentuk hidung itu cuma garis yang satu tarikan saja seperti ini. Ini saya gabung. Jadi saya gabung kayak gambarnya Aoyama Gozo dengan Akira Toriyama di bagian hidungnya. Sedang yang Aoyama Gozo tidak digambar garis atasnya, cuma digambar segitiga bawahnya. Saya tambahi dengan ciri khasnya si Akira Toriyama. Saya gabung. Lalu kalau yang di Akira Toriyama kalau bikin garis bibir itu selalu saklek sambung ya, tidak diputus. Sementara si Aoyama Gozo itu gambarnya tidak pernah disambung, tapi selalu ada garis yang diputus di bagian bawahnya. Jadi coba saya gabungkan di gambarnya si Akira Toriyama, coba bikin bagian bibirnya itu tidak disambung. Jadi hanya digambar seperti ini. Seperti ciri khasnya Aoyama Gozo. Nah, di bagian matanya juga menggunakan ciri khasnya si Aoyama Gozo. Bagian menggambar matanya dirubah mengikuti ciri khas dari si Aoyama Gozo ya. Membuat bola matanya itu di bagian mengkilapnya berbeda. Kalau si Dragon Ball hanya bikin bulatan kecil biasa. Jadi misalnya kalau di Akira Toriyama tas itu bikin kelopak matanya seperti ini, lalu digabung jadi satu. Dan bola matanya cuma standar biasa lalu dibuat warna hitam, tidak fancy sama sekali. Mata hanya seperti kayak gambar kartun. Sementara kalau di Aoyama Gozo membuat kelopak mata itu cukup berbeda ya. Garis bagian atas selalu dibikin lebih tebal, lalu dipisah dengan garis bagian bawah, dan punya ciri khas untuk bola matanya digambar besar, lingkaran tengahnya, lalu ada sparklingnya. Sparklingnya itu selalu dengan pola yang sama. Lalu ada garis di tengah-tengahnya. Nah, ini saya gabungkan supaya dapat hasil gaya gambar yang berbeda. Jadi kayak stylenya Akira Toriyama yang kena distorsi ya, di campuran dari Aoyama Gozo dan Akira Toriyama. Ini saya mencoba lepas dari gaya gambar saya yang lama yang persis dengan gaya gambar si Akira Toriyama. Mencoba digabungkan untuk alisnya berbeda. Akhirnya menjadi gaya gambar hasilnya misalnya gambar Goku ya. Gokunya itu karakter gambarnya jadi berubah. Yang kelihatan cuma datar, cowok banget yang biasa ya. Ditambahi dengan ciri khas dari Aoyama Gozo dengan bentuk bola mata yang sparkling seperti ini, karakternya jadi langsung berubah. Soft. Ya. Jadi akhirnya menjadi sebuah style yang berbeda. Nah, dari sini saya coba kembangkan lagi. Karena tahu hasil awalnya jadi seperti ini, akhirnya saya bisa berhasil keluar dari gaya gambar Akira Toriyama. Lalu nyoba tidak hanya berhenti pada bagian komponen interior di dalam kerangka kepala ya, seperti mata, hidung, dan mulut. Mulai dicoba di bagian bentuk telinganya juga. Kalau yang di Dragon Ball itu bentuk telinganya kaku garisnya, ada sudut-sudutnya. Sementara di gaya gambar si Aoyama Gozo itu garisnya lembut, tidak ada sudutnya, jadi garis lengkungnya lembut, dan ukurannya dibikin lebih besar. Ukuran di cuping telinganya. Jadi saya gabung, saya hapus yang versi Akira Toriyama, saya coba bikin versi daun telinganya atau cuping telinganya itu meniru gayanya si Aoyama Gozo, dibuat lebih besar. Jadi sangat bisa merubah karakter gambar yang awalnya cuma stuck seperti itu dengan cara kita mengambil atau menggunakan ciri khas dari karya orang lain,
ketika kita mix and match, digabung sesuai dengan nyamannya kita dalam membuat gambar, itu hasilnya bisa sangat berbeda. Jadi seperti punya gaya gambar sendiri akhirnya. Nah, di situ saya terus melatih hal ini, digambar berulang-ulang, ya. Yang ini dijadikan patokan awal ketika proses eksplornya atau eksperimennya, ya. Di proses eksperimennya ini dijadikan satu patokan utama, dihafalkan bagian lemahnya mana, tetap kita perbaiki di bagian lemahnya, yang tidak cocok yang mana, yang cocok mana kita pertahankan, dilatih terus. Ini kalau ciri khasnya Dragon Ball, bagian lehernya selalu dibuat kaku, ya, kelihatan lehernya gede, karena punya acuannya selalu menggunakan acuan proporsi dari binaraga, jadi selalu bikin lehernya kelihatan kekar. Sementara si Gosha Aoyama itu dibuat karakternya tidak terlalu kaku, lembut. Saya hilangkan ciri khas kasar atau yang kaku dari Akira Toriyama, dimasukkan karakter yang lembut dari Gosha Aoyama. Ini bisa merubah karakter gambarnya langsung. Tetap acuan ciri khasnya si Akira Toriyama tetap dipakai. Apa yang dia gambar biasanya, cuman gaya garisnya yang saya rubah dengan gaya garisnya si Gosha Aoyama, itu bisa menghasilkan karakter yang berbeda. Nah, di percobaan berikutnya saya mulai berani mix and match beberapa macam gaya, ya, dari beberapa macam seniman. Jadi akhirnya karena sering kali saya mencoba bereksperimen terus-menerus tiap hari, nyoba gaya gambar yang baru, gaya gambarnya siapa yang di mix and match, akhirnya saya lupa semua cara menggambar punya Akira Toriyama seperti apa, saya lupa. Cara gambar punya Gosha Aoyama saya lupa. Cara gambar punya artis yang lain misalnya Masakazu Katsura juga lupa. Terus karena saya juga mulai tertarik dengan dunia realis ketika dalam proses gambar ini, mencoba menggambar potret wajah orang, bagaimana bisa membuat gambar itu sendiri mungkin dengan objek fokus utamanya. Jadi banyak belajar tentang arsir. Jadi cara gambar saya biasanya dulu kalau tarik garis itu satu tarikan garis langsung ditekan, langsung kaku garisnya, karena mencoba gambar realis yang dimana harus tarikan gambarnya harus bisa luas, tidak harus selalu kaku, harus bisa narik garis secara lembut. Akhirnya juga mempengaruhi gaya gambar saya. Jadi ketika menarik garis ini bisa meraba-raba posisi dulu, apakah perlu tarikan garis yang mantap, langsung penekanannya bisa langsung full, atau perlu ditarik ringan dulu. Itu jadi mempengaruhi juga gaya gambar saya. Jadi bisa membuat cara menggambar saya pun juga mulai berubah. Karena berani mencoba beberapa macam hal yang tadi. Jadi saya mencoba berani keluar dari zona nyaman, karena dari karena sering ketemu dengan teman-teman yang baru di dunia ilustrasi yang di dunia lama, ya, dunia gambar menggambar, dapat masukan. Coba deh kamu bikin gambarnya pakai gayanya ini, coba bikin gambar yang seperti ini. Akhirnya gaya gambar pun berubah. Sekarang gaya gambarnya sudah, saya lupa ini meniru gaya gambar siapa, sudah lupa. Cuman jadi kalau saya gambar akhirnya selalu seperti ini. Dan kalau saya gambar itu selalu, kalau dilihat oleh teman-teman yang lain, sudah dibilang, wah gambarmu sudah punya ciri khas sendiri ya sekarang ya. Sementara saya sendiri pun juga kadang tidak tahu, oh yang mana yang khas. Ada, kalau kamu bikin gambar di bagian mata selalu banyak garisnya yang seperti ini, itu sudah beda dengan gaya gambarmu dengan orang-orang yang lain. Iya tak? Apakah seperti memang ya? Jadi mungkin ketika kita dalam proses pencarian gaya khas gambar kita, mungkin kita tidak tahu apakah itu sudah menjadi khas gaya gambar kita, kecuali kalau kita bisa tunjukkan kepada orang lain. Biasanya yang menemukan perbedaan atau kekhasan kita itu adalah orang lain atau yang penikmat seninya. Jadi orang yang melihat gaya gambar kita. Biasanya yang lebih tahu atau bisa merasakan perbedaannya itu adalah orang-orang yang menikmati gaya gambar kita. Kalau dibilang nanti misalnya dibandingkan apakah gaya gambar kita sama dengan artis yang ini, mungkin yang lebih tahu perbedaannya adalah sang penikmat seninya, ya, penikmat gambarnya mungkin yang lebih tahu. Dan kita mungkin tidak bisa menemukan
perbedaannya. Karena mungkin kita merasa gaya gambar kita ini aku sudah bikin mirip dengan aslinya kok. Tapi ternyata ketika dilihat oleh orang lain bisa jadi, oh enggak ini beda, ini ada ciri khasmu ya. Gaya garismu kalau bikin garis itu pasti seperti ini. Selalu tidak bisa ganti, selalu gaya garisnya seperti ini. Itu yang baru bisa muncul biasanya setelah kita banyak mencoba hal-hal yang baru. Jadi nanti mungkin teman-teman untuk bisa membuat gaya gambarnya punya ciri khas sendiri itu dengan cara mencoba gaya gambar yang berbeda. Dicoba, jangan takut mencoba kayak gaya gambar artis-artis yang lainnya. Di sini saya mencoba bikin sketnya nyampur lagi, mengingat-ingat gaya gambar saya yang lalu ya. Dulu sempat punya gaya gambar yang seperti ini. Kalau yang sekarang sudah berbeda lagi, karena sudah banyak yang dicoba juga. Ini mencoba mengingat-ingat kayak gambar yang dulu. Jadi prosesnya seperti ini. Masih mencoba ingat-ingat gaya gambarnya si Akira Toriyama, ciri khasnya. Apa yang selalu dia gambar. Gesturnya. Nah, di sini mungkin saya cuma hanya mencontohkan prosesnya, versi saya, karena tiap orang pasti punya versi sendiri-sendiri ya. Jadi tidak bisa kita saklek. Cuman ada beberapa metode supaya membuat gambar-gambar atau garis-garis kita itu bisa fix atau lebih mantap. Ini biasanya lebih ada di materi-material bagaimana menggambar gambar yang realis ya. Bagaimana membuat garis-garis, bagaimana membuat bayangan, bagaimana memproses sebuah bentuk gambar. Itu bisa menggunakan bantuan yaitu referensi objek utamanya ya. Yang nyata di depan kita bisa digambar langsung. Nah, di sini dulu yang tidak bisa berubah adalah gambar proporsinya. Jadi cara saya bikin proporsi badannya masih belum bisa lepas dari proporsi badan yang biasanya digambar oleh Akira Toriyama ya. Jadi selalu bikin badannya masih tetap terlihat kekar. Masih tetap pakai acuan proporsi binaraga ya. Cara bikin lengan masih dibuat sangat berotot, itu baru bisa berubah setelah ketemu dengan gaya gambarnya si Gosho Aoyama atau yang gambar detektif Conan. Jadi baru bisa bikin anatomi yang berbeda. Lalu ketika bereksperimen dengan gaya realis, semakin banyak menemukan referensi-referensi baru, akhirnya jadi tambah berubah lagi gaya gambarnya dari yang biasanya garisnya cuma itu ada satu jenis garis saja ya, itu aja. Sekarang jadi punya macam-macam bentuk garis. Jadi misalnya dulu cuma bikin garis itu dengan satu ketebalan garis saja, sekarang bisa mulai mengolah membuat garisnya tidak hanya dalam satu ukuran ketebalan garis. Nah, di sini juga mulai karena bertemu beberapa macam orang yang memberikan tips-tips dan mentorial yang gratisan, dalam artian ketika ditanya saja dikasih tips-tips. Di situ lebih banyak saya memperhatikan dari cara dia memproses gambarnya. Jadi memperhatikan proses seorang membuat sebuah karya itu juga bisa menambah wawasan kita. Kita nanti pasti bisa mengambil sesuatu yang bisa diambil ya. Nah, di sini bisa memanfaatkan betul. Dulu juga saya hanya bisanya gambar pakai pensil. Karena disarankan harus berani mencoba hal yang baru. Disuruh membuat garis-garis pensil saya, disuruh menebali menggunakan
waktu itu disuruh menggunakan spidol. Sementara spidol itu kan ujungnya hanya satu ketebalan garis. Kadang untuk gambar detail itu kurang cukup membantu. Nah, di situ juga mulai mengenal dengan tools-tools yang lain. Jadi ternyata ada selain spidol itu alat penebal lain, ya, tentunya marker dari beberapa macam merek. Yang ini marker dari Faber-Castell, punya juga macam-macam ketebalan nib atau ujungnya ini. Nah, itu juga bisa membantu dalam kita memproses membuat garis. Di sini ada yang ukurannya C, yang tipe nibnya C atau kaligrafik chisel. Ini bisa juga kita manfaatkan. Ini bisa menggantikan tipe marker yang ujungnya brush, yang ketebalannya bisa berubah-ubah, ya. Dulu saya mendapatkan metode ini dari memperhatikan seorang seniman yang gambarnya tidak pakai macam-macam jenis marker, ya. Dulu ada teman-teman yang pakainya markernya itu kalau mau bikin outline atau mempertebal garis sketsa itu dia harus menyiapkan berbagai macam ukuran hanya untuk mendapatkan ketebalan garis yang berbeda supaya garis gambarnya dia itu berkarakter, ya. Dia ada tebal tipisnya garis. Ada juga saya menemukan teman itu hanya pakai satu ukuran, ya. Contohnya ini ukuran chisel. Jadi dia membuat tebal dan tipis garis itu hanya menggunakan satu ukuran pena. Dan dia mengolahnya ini cukup dengan memutar-mutar posisi dari markernya. Jadi dia tidak ribet membentak-ganti toolsnya, ya. Dia untuk membuat ketebalan garis hanya menggunakan satu tools, satu ukuran marker. Di situ saya mencoba kedua-duanya, ya. Pakai marker yang ukurannya macam-macam, ada yang pakai marker yang satu ukuran tapi bisa buat tebal tipis. Nah, itu ada yang pakai brush, ada yang pakai chisel seperti ini. Ini kalau dibikin outline bisa buat ketebalan yang berbeda. Bisa langsung dapat tebal tipis tergantung dari sisi mana yang kita pakai. Jadi tanpa harus menggunakan macam-macam marker, dia sudah bisa dapat macam-macam bentuk garis. Tapi kadang untuk yang garis detail dia tidak tetap harus menggunakan beberapa ukuran yang lebih kecil, ya, karena chisel ini pun biasanya ukuran garisnya besar. Kadang tetap bisa membutuhkan yang ukurannya lebih kecil. Contohnya yang ukuran S. Di nib Faber-Castell-nya ada yang ukuran S. Nah, ini juga waktu saya membuat rambut, proses merubah gaya gambar rambut yang cuman satu gaya saja dari satu artis yang dulu saya tiru, ya. Jadi supaya bisa lepas dari gaya gambar artis tersebut, mencoba dari macam-macam gambar. Dulu pernah untuk bisa bikin bentuk rambut yang berbeda-beda itu harus melihat macam-macam komik. Contohnya komik-komik yang biasanya digambar khusus buat cewek, yang genrenya adanya biasanya yang baca komik-komiknya cewek-cewek, itu bikin garisnya rambutnya aneh-aneh, bentuknya macam-macam. Sementara yang saya lihat di Dragon Ball biasanya hanya rambut tegak yang itu aja, ya, tidak jauh beda. Itu berani nyoba melihat referensi dari komik yang lain, yang sampai nama artisnya lupa semua. Yang paling diingat adalah yang paling berpengaruh dalam membuat karakter gaya gambar saya. Yang lainnya campuran.
Nah, dengan chisel ini bisa langsung membuat ketebalan garis yang berbeda. Tergantung mau dibuat tebal tipisnya yang di bagian mana. Sebentar. Dengan chisel ini bisa dapat ketebalan garis yang langsung berbeda-beda ya. Nah, karena ini cukup tebal, chisel bisa langsung digunakan juga untuk blocking warnanya. Jadi tebal tipisnya bisa langsung ganti-ganti tergantung dari sudut yang kita pakai ya. Marker itu biasa bisa digunakan dengan cara menarik garis yang tegak atau miring, itu tergantung dari garis yang mau kita dapat ya. Ini garis-garis yang mau kita dapat ini bisa kita olah dengan cara merubah posisi tools yang kita gunakan. Jadi juga pengenalan tools itu juga penting dalam mendapatkan ciri khas gambar yang berbeda. Bagi teman-teman sejauh ini apakah masih bisa mengikuti atau mau memberikan masukan ke kami? Silakan. Boleh sambil TikTok ya Kak Doni, dalam arti bukan pertanyaan, tanya jawab dan lain sebagainya ya Kak Doni ya? Ya boleh Kak Jami. Boleh juga bertanya, mungkin lebih banyak mungkin boleh bertanya tentang pengalaman-pengalaman menggambarnya, atau mungkin ada teman-teman yang ingin menceritakan proses pengalaman gambarnya. Kalau ada yang mengalami kesusahan juga boleh, mungkin di forum ini kita bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari problem kelemahan gaya gambar kita yang mungkin ingin kita perbaiki. Baik, dipersilakan bagi teman-teman jika mau diskusi, mau bertanya atau memberikan informasi atau memberikan tambahan kepada kami, dipersilakan ya teman-teman. Terus melanjutkan gambarnya. Jadi kita manfaatkan waktu 1 jam ke depan ya Kak Doni ya, untuk menggambarnya ataupun untuk diskusinya. Karena
Tentunya dari kami tidak selalu sempurna ya Kak Doni ya. Jadi kita sangat terbuka sekali terhadap segala masukan dari teman-teman juga, kita diskusi di sini. Bagi yang senior, bagi yang sudah profesional yang ada di forum ini juga kami menerima sekali masukan dari teman-teman, juga arahan juga dari teman-teman. Dipersilakan ya. Bagi yang mahasiswa baru ya mungkin ya, ada kemungkinan yang masih sudah bergabung di sini, semester 1, 2, silahkan juga boleh bertanya dengan Kak Doni. Untuk yang sudah profesional yang ada di forum ini juga kami sangat terbuka sekali terhadap masukan dan saran dari teman-teman sekalian. Oke, silahkan. Nah, yang ini untuk yang NIPS ukuran S bisa kita gunakan untuk memberikan detail. Yang garisnya tidak harus selalu tebal. Nah, pemberian seperti ini sebenarnya tidak ada pada kayak gambar Akira Toriyama. Ini saya dapatkan dari proses ketika belajar menggambar dari gambar realis. Jadi biasanya untuk keluar dari sebuah gaya gambar kita harus mencoba sesuatu yang berbeda. Yang kalau tingkat perbedaannya harus yang ekstrim ya. Kalau ingin benar-benar lepas, coba gaya gambar yang ekstrim yang beda banget dengan yang biasanya kita lakukan. Jadi dulu juga sempat mengalami kekagetan tersendiri ketika mencoba belajar tentang realisme. Ternyata untuk memproses suatu gambar itu ada sesuatu yang harus diperhatikan, yaitu kedetailan dari objeknya, lalu bagaimana membuat ukuran terlihat presisi. Di realis, bagaimana caranya membuat gambarnya itu bisa mendekati objek aslinya dengan cara-cara yang bermacam-macam. Akhirnya jadi belajar macam-macam garis yang dulunya tidak tahu bagaimana cara membuat atau menambahkan shading atau bayangan, jadi lebih tahu dengan cara belajar mereplikasi karya-karya gambar yang realis atau bahkan meniru foto secara langsung. Di situ juga bisa menambah wawasan karena dulu juga tidak tertarik dengan warna-warna ya, akhirnya jadi lebih tahu tentang dunia warna karena harus mencoba berbagai macam yang berbeda. Meniru bagaimana caranya biar warnanya dipakainya mirip, bagaimana mencampur warnanya, bagaimana mengolah warna-warna yang sudah biasanya kita pakai untuk bisa menjadi warna-warna yang paten ya. Nah, di sini sudah mulai lepas dari pakem dari dua artis yang di awal. Ini saya menggunakan aset yang saya dapat dari belajar gaya gambar realis ya. Macam-macam bentuk arsir, bagaimana membuat kedalaman gambar yang 2 dimensi bisa terlihat menjadi gambar 3 dimensi ya. Mengolah garis-garisnya, mengolah bentuk-bentuk arsir. Bagaimana mengolah bentuk yang datar jadi kelihatan 3 dimensi, itu baru saya dapat dari belajar menggambar realis ya, cara-cara gambar realis. Kita banyak sekali yang bisa kita dapat dari gambar-gambar realis. Bisa memperkaya teknik gambar kita ya. Untuk yang bermain dengan warna, yang biasanya untuk coloring ya, bikin grafis-grafis gambar-gambar yang
lebih menekankan pada warna-warna yang dominan atau warna skema-skema warna yang unik, itu mungkin bisa kita perkaya dari banyak-banyak memperhatikan lukisan dari artis-artis yang baik yang terdahulu maupun artis yang sekarang ya. Selalu punya metode-metode yang unik, cara-cara yang unik yang bisa jadi menjadi aset kita untuk bisa menjadi ciri khas dari gambar kita sendiri. Nah, di sini saya mencoba merubah gaya gambar si Akira Toriyama yang sudah digabung dengan Aoyama Buso, bahkan bisa berubah menjadi format yang berbeda lagi ya. Dengan cara mix and match, campur-campur. Yang biasanya hanya 2 dimensi, bagaimana biar terlihat jadi 3 dimensi. Jadi keluar dari pakem yang biasanya kita pakai, keluar dari zona nyaman ya. Berani nyoba hal yang beda. Nah, buat teman-teman mungkin ada pertanyaan, boleh juga ya bertanya. Atau bahkan mau yang sharing pengalaman juga boleh. Mungkin kendala-kendala yang dialami dalam proses menemukan gaya gambar yang khas, boleh juga di-share. Atau mungkin punya rekomendasi artis-artis yang lain, boleh juga di-share. Mungkin dalam memperkaya pengetahuan teman-teman sekalian yang lain, supaya gaya gambarnya bisa lebih berkembang dan bisa menemukan ciri khas garis atau ciri khas bentuk gambar masing-masing. Nah, di sini ditambahkan arsip yang pada stylus ini tidak ada, supaya bisa menjadi elemen pembeda ya. Bagaimana membuat arsip ini bisa kita pelajari juga di macam-macam tutorial tentang menggambar realis. Itu juga bisa memperkaya vokabulari kita dalam gambar grafis. Buat teman-teman yang sudah banyak koleksi gambar-gambarnya dari artis yang lain juga boleh dicoba. Diusahakan saja tiap bisa sehari sekali atau 3 hari sekali atau dalam waktu seminggu itu selalu ada percobaan untuk aplikasi karya gambar milik orang lain. Semakin sering kita latihan, nanti akan semakin terpatri ya dalam memori otak bagaimana
proses-proses gambar. Jadi minimal pasti ada yang baru, pengetahuan-pengetahuan baru dalam kita proses replikasi karya mirip orang lain. Tinggal bisa usahakan bisa menemukan ciri khas sendiri ya, bagian-bagian mana yang kamu paling suka dan bagian mana yang tidak kamu suka itu ditinggalkan biar bisa jadi pembeda. Jadi jangan di-copy semuanya, cukup di-copy bagian-bagian yang kamu sukai, lalu ditambahkan dengan ciri khasmu sendiri atau cara gambar dari gaya khas kamu sendiri ya. Mengingatkan untuk para peserta workshop untuk mengisi absensi untuk kepentingan e-sertifikat. Silahkan klik link yang sudah di-share oleh Adinda untuk mengisi absen agar peserta mendapatkan e-sertifikat. Link absen sudah tertera di chat Zoom. Terima kasih. Nah, sebelumnya untuk infonya. Nah, dari percobaan-percobaan ini, ya, dari gaya aslinya yang tidak ada, bisa kita tambahkan dengan hal-hal baru ya, yang sudah kita pelajari. Sehingga yang biasanya kita gambarnya cuman misalnya gambarnya cuman garis-garis yang monoton yang tidak ada penambahan shading atau lighting-nya. Mungkin bisa kita tambahi bagaimana caranya kita bisa menambahkan shading dan lighting pada gambar kita ya. Ini belajar mengolah garis-garis dari arsir-arsir. Bagaimana memproses gambarnya kelihatan pisah. Jadi ada yang bisa pakai ya. Kalau di kayak gambar yang mana itu juga mencoba mengikuti style dari gaya gambar US atau Amerika. Itu mereka punya pakem-pakem khusus yaitu blok-blok warnanya. Jadi untuk shading jarang sekali menggunakan soft. Biasanya mereka pakai blok-blok shading yang kuat untuk membuat dimensi gaya gambar mereka ya. Jadi gaya gambarnya supaya tidak terlihat monoton, mereka pakai shading-shading yang blockingnya kuat. Sementara di gaya gambar Asia yang biasanya ada di gambar Asia untuk shading menggunakan bayangan-bayangan yang lembut, yang arsirannya ringan, tidak langsung tegas. Jadi tidak main blocking warna. Ada juga dikombin ya, antara yang blocking dengan yang arsir halus. Terputus ya.
kita tunggu sebentar. Untuk penulisan absen, penulisan nama jangan sampai salah karena langsung berkaitan dengan e-sertifikat. Jadi nama sertifikatnya apabila salah berarti penulisan nama di absen juga ada kesalahan. Penulisan nama. Maaf, mungkin terputus nih. Iya. Halo Kak Doni, putus ya tadi? Iya, jadi sempat keputus ya Bunda? Iya. Iya. Ini ada masalah dengan koneksi tadi, tiba-tiba saja terputus dengan koneksinya. Oke. Oke, silakan dilanjut Kak Doni. Coba berpindah ke jaringan yang lebih kuat. Oh iya. Ya. Nah, di sini tadi mungkin saya ulang lagi ya. Jadi ada beberapa ciri khas dari macam-macam gaya ilustrasi ya. Ada yang sistemnya itu main blocking untuk shading. Jadi bagaimana mengolah gambarnya 3 dimensi biar jadi 3 dimensi. Ada yang pakai arsir-arsir yang lembut seperti ini, yang hanya pakai garis-garis yang tidak blocking langsung ngeblok hitam ya. Ada juga beberapa style yang menggunakan blocking hitam pekat atau warna yang langsung tegas. Ini karena saya mencoba beberapa macam gaya, jadi dikombinasikan. Biasanya saya bikin gambarnya dikombinasikan antara yang blockingnya padat dengan blocking yang soft, supaya gambar saya terlihat ada ciri khas yang membedakan. Jadi ada bagian-bagian yang seringkali saya blok, ada juga yang tidak saya blok. Jadi untuk pengolahan gambarnya, metodenya bisa macam-macam. Nah, metode yang kita pakai, yang paling konstan, itu yang biasanya jadi ciri khas. Apa yang selalu kita lakukan, itu yang menjadi ciri khas biasanya. Cuman inovasi penambahan-penambahan elemen dalam gambar juga bisa membuat karakter gambar kita lebih muncul ya. Nah, seperti ini sudah membuat kesan awalnya si Dragon Ball sudah sangat, atau style gambarnya si Akira Toriyama sudah sangat terlihat berbeda atau berganti ya. Di sini pakai cara blocking dari beberapa style ya. Ini mencoba mencampurkan blocking dari kayak gambar Amrik US dikombin dengan gaya gambar Asia, dan juga ada ini kayak Ghosh Arema kalau bikin blocking rambut yang hitam itu selalu disisakan ruang mau arah cahayanya dari mana, dia selalu bikin tipe blocking yang hampir sama. Jadi bagian sisi luar itu selalu dibiarkan kosong sampai ke bagian ujung garisnya, sisanya diblok. Ini juga bisa kita modifikasi. Nah, kelebihannya sisal ini karena punya sisi yang tebal dan tipis, dia bisa untuk blocking dan juga bisa untuk bikin garis yang tipis. Ketebalannya maksimal. Cukup enak untuk, ini cukup simpel ya. Misalnya lagi gambar spontan, ini bisa dipakai sampai gambarnya jadi
Baik, untuk para peserta, apakah gambar Kak Doni dan suaranya ada kendala atau terputus? Kami mohon diinfokan ya. Ini juga cukup enak untuk blogging ya. Dan meskipun ditumpuk-tumpuk warnanya tetap solid. Nah, jadi ini bloggingnya bisa langsung dipakai menggunakan yang kurang chisel ya. Chisel ini karena ujungnya tebal dan tipis, miring, dia bisa dipakai untuk bikin garis yang tipis dan juga untuk bikin garis yang detail. Ini kita bisa tambahkan detailing supaya edge atau tepiannya terlihat lebih halus ya. Pakai arsir yang cross hatching untuk di bagian ujung-ujung bloggingnya. Misalnya sebelah sini kita bikin cross hatching. Jadi untuk bloggingnya biar ada tekstur yang berbeda ya. Semakin membuat gelap, kita cross hatchingnya semakin rapat. Ini juga bisa menjadi pembeda. Cara kita bikin garis-garis itu bisa tampak berbeda. Kombinasikan beberapa teknik membuat garis yang sudah kita pelajari dalam membuat sebuah ilustrasi. Jadi jangan terpaku hanya menggunakan satu ya. Nah, ini biasanya metode saya pakai setelah dicampur lalu dimodifikasi. Karena saya biasanya sekarang ini sudah bentar.
karena biasanya sudah terbiasa membuat gambar yang berbeda-beda, jadi tiap hari selalu bikin gambar yang berbeda. Cuman ada yang bagian yang fix, tidak bisa lepas dari saya sekarang adalah ketika membuat garis. Itu tiap kali membuat gambar sudah harus ada aspek gelap dan terangnya, karena sudah terlalu banyak mencoba gambar. Jadi gambar yang datar ini jangan sampai terlihat datar. Jadi kadang selalu ditambahi shading gelap dan terang. Mau bagaimanapun nanti bentuknya, ini kan bentuknya bisa dibuat berbagai macam ya. Cuman selalu dalam proses gambarnya ditambahi shading yang bisa menunjukkan dimensi objek gambarnya. Kalau yang dulu bisa melihat gambar yang polos, sekarang sudah tidak bisa melihat gambar yang polos, karena sudah terlalu sering atau mencoba hal yang beda. Tiap hari selalu gambar sesuatu yang tidak sama ya. Di tiap gambar sekarang harus ada elemen pembedanya. Salah satu yang sering saya lakukan, nah kebiasaan-kebiasaan seperti yang kadang biasanya dibilang jadi ciri khas dari kayak gambarnya. Jadi mungkin yang di pelajaran awal, mungkin yang sudah belajar bagaimana memproses gambar dalam 3 dimensi ya, dengan cara menambahkan efek-efek arsir maupun blocking-blocking warna. Bagian mana yang paling nyaman dengan kalian itu yang biasanya dipakai, bisa jadi menjadi sumber karakteristik khas kalian. Ini salah satu contohnya. Buat objek-objeknya kelihatan berbeda ya. Ditambahkan bentuknya. Kalau di gaya US, biasanya yang seperti ini langsung di blocking hitam. Ini karena kecenderungan saya yang sering melihat referensi yang memfokuskan pada bentuk objek yang terlihat dimensinya dengan jelas, jadi tidak terlalu sering menggunakan blocking yang langsung padat ya. Sekarang lebih sering menggunakan blocking-blocking yang halus seperti ini. Jarang sekali menggunakan blocking yang padat, kecuali mengikuti konten dari gambarnya. Jadi sedikit memberikan pembeda ya. Salah satu caranya. Banyak sekali cara-cara yang bisa dicoba ya. Salah satunya itu bereksperimen terus. Mau mix and match stylenya siapa dulu. Cari yang paling enak. Dari mix and match itu apa yang bisa didapatkan. Ada yang bagian yang bisa jadi lebih bagus atau malah semakin jelek. Nah itu yang kita jadikan poin tambahan. Dengan eksperimen itu nanti kita jadi lebih tahu. Oh kalau gini tuh jadi bikin gambarnya lebih bagus. Kalau mix yang seperti ini bikin gambarnya jadi
tenggelam, jadi kelihatan bentuknya hancur. Itu juga bisa menambahkan wawasan kita ya. Jadi ketika gambar nanti sudah punya cara-cara yang paten, fix, sehingga menjadi nilai tambah karakteristik gambar kita. Ya, kira-kira begini contoh proses kita supaya bisa menemukan kayak gambar yang baru ya. Jadi juga bisa dicoba oleh teman-teman mix and match macam-macam gaya gambar. Cari yang paling nyaman, yang paling enak, yang mudah diaplikasikan oleh kalian. Kemudian coba di-share, kita dibagikan kepada teman-teman untuk mendapatkan masukan. Biasanya tanggapan-tanggapan yang diterima itu bisa menambahkan info buat kita sendiri. Kalau segini itu sudah kelihatan bagus atau masih kelihatan kurang. Ya, dari sini mungkin ada teman-teman yang ingin tanyakan, boleh ya. Boleh tanya mungkin tentang tools-tools dari Faber-Castell juga boleh, atau mau bertanya tentang teknik gaya gambar yang lain juga boleh ya. Tapi mungkin teman-teman sudah banyak mempelajari gaya-gaya gambar. Mungkin juga boleh share ya, mau berbagi tentang apa saja yang sudah pernah dicoba juga boleh.
Kak, izin bertanya. Oh, silakan. Silakan. Kan ini kan sebenarnya kan kalau misalkan dalam dunia ilustrasi itu menentukan suatu style kita secara tetap itu kan untuk menunjukkan kalau misalkan ini tuh gambarannya kita berbeda dengan gambaran ilustrator yang lain kan. Nah, uh, ini saya tuh nemuin beberapa ilustrator yang uh, memang dia tuh beberapa tahun kemudian dia itu stylenya tuh berbeda. Apakah menetapkan suatu style itu adalah suatu keharusan dalam dunia ilustrasi sendiri, atau emang kita diperbolehkan untuk berbeda-beda style, dan apakah berbeda style itu berbeda style untuk beberapa waktu ke depan itu akan berpengaruh juga dalam dunia kerja atau tidak? Terima kasih. Udah itu aja sih Kak pertanyaan. Ya, dan hubungannya kita kan nanti apalagi biasanya ini yang sering ditanyakan oleh anak-anak di kafe juga ya. Ntar kalau misalnya setelah lulus kita mau ngapain sih? Nah, saya juga punya banyak sekali teman-teman yang lulusan dari DKV, dari jurusan DKV juga, bahkan dari seni rupa. Skill yang mereka dapat ketika belajar dulu di zaman kuliah ya, itu supaya berpengaruh dalam dunia kerja juga ya, memperhatikan style, dalam style juga ya. Kan kebanyakan untuk era yang sekarang ini desainer-desainer grafis itu untuk karya gambarnya lebih banyak yang menjual jasanya secara di online ya. Terus contohnya itu kebanyakan teman-teman itu untuk kegiatan gambar mereka yang profesional, yang untuk gaya gambar mereka yang profesional itu biasanya ada yang buka jasanya di Fiverr ya, Fiverr, atau banyak juga selain platform Fiverr ya, ada banyak beberapa macam platform Fiverr untuk yang grafis, biasanya menjual jasa ilustrasi ya. Nah, ilustrasi sendiri biasanya yang dicari oleh konsumen adalah ciri gambar yang khas, yang beda dari karakter gambar orang lain. Jadi biasanya itu ada yang nyari dengan referensi yang berbeda macam-macam ya. Cuman lebih banyak yang tertarik dengan artis yang mempunyai style sendiri. Nah, untuk style kenapa kok harus berbeda? Ya, salah satu poin plusnya adalah tidak juga harus berbeda sih sebenarnya. Perbedaan itu kadang muncul dengan sendirinya ya. Dan niatnya bahkan kalau kita niatnya itu pinginnya persis dengan salah satu gaya gambar artis tuh ya. Kadang pernah nyoba pingin bikin gaya gambarnya persis dengan artis ini. Dicoba selama hampir 1 tahun, ternyata juga tidak bisa fix meniru gaya artis tersebut ya. Karena pengetahuan tiap orang itu pasti ada mengalami perkembangan, kecuali dia kalau hidupnya di bawah tidak keluar ya, kemana-mana, baru dia bisa konstan ya, konsisten gambarnya gitu-gitu aja. Tapi karena manusia itu juga sering bertemu dengan orang-orang baru, pasti dapat pengetahuan yang baru ya, jadi akhirnya ada perubahan-perubahan yang bisa mempengaruhi ciri khas gaya gambarnya. Nah, cuman pasti ada ciri khas khusus atau apa ya, kayak trademark sendiri ya dari tiap orang-orang itu ada ciri khasnya. Jadi ciri khas itu punya poin lebih. Kadang yang di dunia kerja, di dunia grafis ya, kalau dari pengalaman teman-teman yang buka jasa komisi membuat ilustrasi di beberapa platform digital, contohnya Fiverr, itu kebanyakan yang dicari itu yang punya ciri khas khusus. Jadi artis-artisnya yang punya ciri khas khusus. Kadang ada juga basic by request, ada yang ingin terlihat mirip, tapi jarang yang ingin minta persis dengan salah satu contoh referensi yang mereka cari. Kadang itu meniru dengan sedikit referensinya, jadi tetap yang diminta adalah ciri khas yang khusus. Jadi ada pembedanya dengan karya orang lain. Nah, proses
pencapaian karya yang bisa berbeda dengan gaya gambar orang lain itu kan ada yang bisa dalam waktu 1 tahun, ada yang bisa dalam cuma beberapa bulan gambarnya sudah langsung berubah. Itu tergantung dari kapabilitas atau kemampuan tiap orang-orang ya. Jadi kapasitas otak orang-orang itu kan selalu berbeda. Ada yang bisa berpikir dengan sangat cepat, ada yang perlu proses yang lama dan pengolahannya ya. Jadi untuk memiliki gaya gambar yang berbeda atau bisa muncul stylenya sendiri itu kan untuk template waktunya tidak bisa fix. Ada yang mencoba selama beberapa tahun baru bisa muncul gaya gambar yang berbeda ya. Cuman apakah harus punya ciri khas? Kalau punya ciri khas bisa menjadi suatu keharusan. Tapi apakah harus berbeda dengan orang lain? Tidak juga. Bisa juga sama ya. Tapi meskipun sama pun pasti ada juga yang bisa membedakan. Jadi pasti ada bagian yang tidak bisa sama persis. Di gambar pun juga sama ya. Meskipun kalian mengcopy dalam bentuk ukuran yang sama sekalipun, itu pasti ada ciri khasnya. Jadi di gambar realis pun juga tiap gambar orang pasti ada yang membedakan. Jadi tiap orang itu terlahir dengan garis yang berbeda, cara garis yang berbeda. Mungkin dia bisa meniru gaya garis atau gaya tarik garis punya orang lain, tapi untuk nanti ketika dia membuat garis nanti akan muncul caranya dia sendiri. Dia bisa meniru gaya gambar orang lain, meniru gaya tarik orang lain, tarian garis orang lain, dia bisa meniru. Tapi ketika menggambar sendiri atau yang ketika bebas, yang muncul adalah jati dirinya sendiri, berarti gaya garisnya sendiri ya. Itu yang jadi ciri khas. Dia biasanya mulai tarikan garisnya dari mana? Atau gambar kepalanya dulu kah? Atau gambar bagian objek. Ada yang gambar yang dari matanya dulu, ada yang gambar dari kerangkanya dulu, itu beda-beda. Jadi apakah saklek punya ciri khas gaya gambar itu? Bisa jadi untuk di dunia gambar kerja ya, pekerjaan. Contohnya yang di jasa-jasa ilustrasi di platform digital itu biasanya yang dicari yang punya ciri khas. Adapun yang diminta punya kemampuan untuk menirukan beberapa macam style. Makanya di sini perlu kita coba untuk mencoba berbagai macam style. Jadi jangan terpaku pada macam-macam pada satu style saja, karena di luar sana itu banyak sekali permintaan kepada mixing style. Jadi aku ingin gambarnya mirip kayak artis si A dengan platform bentuk si B dengan tampilan ciri khas si C. Kadang-kadang untuk permintaan gaya ilustrasi juga bisa macam-macam. Nah, untuk bisa mencapai yang seperti itu kita juga harus mengembangkan diri, mau mencoba macam-macam hal yang berbeda agar kita punya kapabilitas atau kemampuan juga untuk bisa membuat ilustrasi dengan ciri khas yang dimiliki orang lain tanpa meninggalkan ciri khas milik kita sendiri. Jadi meskipun nanti gaya gambarnya bisa meniru gaya gambar orang lain, juga tetap pasti punya ciri khas dari tarikan garis kita sendiri. Jadi kalau bilang ciri khas tiap orang pasti berbeda. Nanti apakah terlihat mirip persis? Nah itu biasanya kan itu tampilannya terlihat dengan sekilas ya. Sekilas, lalu apakah gaya gambar kita sangat terlihat mirip dengan gaya gambar yang artis yang sudah terkenal gitu ya. Itu juga tergantung dari cara kita mengolahnya ya. Yang penting tetap upgrade, terbuka ya, terbuka terhadap perkembangan informasi yang terbaru, kiat-kiat yang terbaru, atau cara-cara menggambar yang terbaru. Semakin banyak kita upgrade pengetahuan, nanti kan semakin memperkuat karakter gambar kita. Jadi contohnya dulu, kalau cuma bisa gambar garis hanya satu macam jenis garis saja, karena sering latihan, nyoba macam-macam garis, bisa jadi garisnya muncul kombinasi-kombinasi yang baru, jadi membuat gaya gambar kita terlihat berbeda ya dari gaya gambar orang lain. Itu juga tergantung dari apa saja yang kita coba. Mungkin itu bisa menjawab
Atau mungkin ada pertanyaan lain, mungkin juga ada pendapat dari teman-teman yang lain juga boleh disampaikan ya. Mungkin bisa menambah wawasan kita pada workshop kita kali ini. Mungkin ada yang mau nanya tentang tips dan trik juga boleh. Misalnya aku stuck nih, terjebak pada gaya gambar yang mirip dengan seseorang, bagaimana bisa lepas dari gaya gambar orang tersebut? Itu boleh juga bisa ditanyakan. Mungkin kita punya tips-tips atau solusi bagaimana bisa mengembangkan style gambar kita. Jadi boleh dimanfaatkan ya waktu workshop kita ini untuk bertanya. Jangan takut untuk bertanya ya. Oke, Kak Safira Nur Rahman sudah cukup jelas untuk penjelasan dari Kak Doni, Kak? Sudah. Oke, terima kasih. Yang lainnya mungkin tidak hanya pertanyaan, masukan juga boleh. Silakan. Untuk waktunya kurang 20 menit lagi ya Kak Doni ya. Baik untuk Kak Doni finishing karya, teman-teman juga finishing karya, serta segala diskusi kita buka sampai 20 menit lagi kurang lebihnya ya. Tapi ada sesi kita sebelum ditutup, pasti kita akan minta teman-teman sekalian foto bareng di forum ini. Jadi kita akan perlihatkan coret-coret kita hari ini, dan kami dari tim Faber-Castell menunggu finishing karya kalian 2 hari ke depan untuk dikumpulkan ke Ibu Muna. Nanti dari sana kami akan coba menyeleksi yang beruntung mendapatkan bingkisan dari Faber-Castell. Jangan lupa karyanya diberikan identitas yang lengkap supaya kami bisa mengirim ke alamat masing-masing. Jadi mungkin yang diharapkan dari workshop ini adalah teman-teman bisa terlepas, ya, lepas dari gaya gambar yang mungkin menurut beberapa orang yang masih melekat atau menempel pada ciri khas gaya gambar orang lain. Supaya nanti hasil karya kita ini bisa lepas dari gaya gambar orang lain, cobalah nanti hasil karyamu itu di mix and match dengan beberapa style dari artis-artis yang kamu suka. Kamu bisa mix and style bagian-bagian dari cara menggambar mereka yang kamu sukai. Kamu tambahkan dalam bentuk ilustrasimu. Apapun nanti bentuk ilustrasinya. Yang diharapkan dari hasil akhir pada workshop kita hari ini adalah teman-teman nanti bisa lepas dari style yang hanya itu aja, bisa mencoba atau menggambar menggunakan style lain yang berbeda. Supaya gambar kalian punya nilai plus sendiri ya. Nah, tidak mengekor pada gaya gambar orang lain, atau supaya tidak terlihat mengekor pada gaya gambar orang lain. Itu juga ada kiat-kiatnya ya, seperti yang kita bahas di awal tadi, juga termasuk salah satu kiat supaya gambar kita tidak terlihat mengekor kepada satu atau dua style milik orang lain. Bagaimana caranya menjadikan style tersebut punya ciri khas dirimu sendiri. Jadi perlu dicari metode-metode apa yang bisa membuat kamu mengupgrade skillnya, yang membuat gambarmu terlihat berbeda. Tinggal kamu search elemen-elemennya. Apakah harus menambahkan garis arsir yang nyeleneh, konsistensi tarikan garis yang berbeda, atau skema-skema warna yang berbeda. Itu juga bisa dicoba ya.
di sini saya tambahkan pattern untuk memberikan kesan background yang berbeda daripada hanya polos. Kita bisa memberikan tekstur pasir yang seperti ini untuk menguatkan gambar yang sudah kita buat dan memperkuat dimensi dari gambarnya biar tidak tenggelam ya. Ini bisa pakai garis-garis yang ketebalannya macam-macam menggunakan chisel ya. Dengan sudut kemiringan yang kita atur, dia bisa menghasilkan garis-garis yang berbeda. Baik, mungkin dari Bu Muna bisa memberikan sedikit arahan atau bagaimana, silakan Ibu memberikan masukan boleh. Kemudian dari Bapak Alfian, jika Bapak masih join bersama kami, juga kami ingin juga mendapatkan input dari Bapak sekalian. Bapak Restu Aji juga kami mohon diberikan input. Ya betul ya Kak Doni ya? Ya, betul sekali Kak, saya Ini ya, karena waktunya kurang 10 menit, jadi saya minta dari dosen Ibu Muna, kemudian Bapak Alfian, dan Bapak Restu Aji, jika Bapak masih join bersama kami, memberikan input, saran, dan bagaimana kita sangat terbuka sekali untuk forum sini di pagi sampai siang hari ini ya Kak Doni ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu Semi dan Kak Doni atas kesempatannya. Di sini saya mengingatkan untuk mahasiswa bahwa yang mahasiswa ilustrasi hasil dari latihan hari ini bisa di-save di Google Drive yang telah saya share di grup mahasiswa. Untuk peserta lainnya nanti akan peserta lain selain mahasiswa nanti akan saya buatkan link sendiri agar saya bisa lebih mudah memilah-milah karya mahasiswa karena berkaitan dengan nilai tugas. Kemudian nanti saya bersama Bu Semi nanti juga akan memilih 3 karya beruntung yang mana tidak hanya diterima atau di kesempatan ini tidak hanya diterima oleh mahasiswa sendiri tapi juga terbuka untuk peserta umum. Begitu. Jadi peserta umum pun juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan karya beruntung ya, jika beruntung gitu, berdoa saja. Ya, betul sekali Bu Muna. Ya. Jadi intinya kita juga menghargai sekali karya dari mahasiswa intern dan dari peserta umum ya Bu ya. Jadi supaya lebih termotivasi lagi lah untuk menuangkan karyanya berkenaan atau yang sesuai dengan tema kali ini. Kurang lebih seperti itu ya Bu Muna ya. Betul sekali. Jadi mohon untuk alamat dan identitas dirinya juga dicantumkan ya Bu ya. Karena kita akan kirim langsung ke alamat yang beruntung. Ya, betul sekali. Dan jangan lupa juga untuk mengisi absensi agar kami bisa mengirim sertifikat melalui email peserta. Jadi setelah mengisi absensi, maka peserta akan mendapatkan e-sertifikat secara langsung yang dikirim melalui email. Jadi penulisan email jangan sampai salah, karena kalau emailnya salah, maka sertifikat tidak bisa terkirim di email kalian masing-masing. Penulisan nama pun jangan sampai salah, karena nama yang kalian tulis tersebut akan tercantum di e-sertifikat. Jadi jangan sampai salah, harus diteliti lagi dalam penulisan nama dan emailnya. Begitu. Mungkin dari Pak Alfian atau Pak Aji ada tambahan atau masukan?
Waktunya tinggal berapa menit lagi, Bu Semi? Untuk waktunya, karena tadi ada sedikit mundur karena pembukaan 10 menit, jadi kurang 10 menit, Ibu. Oh, baik. Bagi peserta, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada butuh saran dan kritik dari Kak Doni, atau mungkin bisa menunjukkan hasil latihan hari ini, boleh? Ya. Yang Ya, mau menunjukkan. betul sekali. Oke. Setuju teman-teman? Mungkin mau dapat Ya. juga boleh kayaknya. Ya, meskipun Ditunjukkan. belum selesai, hanya draft-draft atau sketch-sketch kasar, sudah oke ya Kak Doni ya, juga oke ya, karena kita masih kasih kesempatan 2 hari ke depan ya Bu Muna ya, untuk mengumpulkan Ya, betul. jadi supaya lebih maksimal. Ya, dikumpulkannya mungkin hari Sabtu ya, hari Sabtu maksimal jam 24.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti saya dan Bu Semi akan memilih 3 karya yang beruntung. Lalu minggu depannya pada saat workshop tanggal 5 ya, tanggal 5 ya Bu Semi ya. Ya, betul Ibu. November mungkin bisa kami umumkan 3 karya terbaik hari ini. Oke, siap. Menarik sekali Bu. Oke, bagi teman-teman silahkan menunjukkan karyanya, kita foto bareng untuk dokumentasi bahwasannya hari ini kita sharing bareng antara UPN dan DKV ya Bu ya, DKV UPN bersama Faber-Castell. Baik, sekiranya teman-teman boleh membuka kameranya masing-masing, ditunjukkan coret-coretnya meskipun masih sketch-sketch kasar boleh. Silakan. Kak Doni nanti juga diambil dokumentasinya ya Kak Doni ya. Ya, teman-teman. Oke, teman-teman boleh membuka kameranya masing-masing. Mari kita foto bareng. Akan sambil menunjukkan karyanya mungkin ya. Ya, betul sekali. Ada wajah sama karyanya juga. Oke. Keren semuanya sih Bu. Memang pada jago semua sih. Keren semua teman-teman ya. Oke, tahan dulu teman-teman. Untuk yang ini ada slide-nya ada 2, jadi kami butuh waktu random untuk teman-teman membuka kamera masing-masing. Kak Doni juga mungkin dari Bu Muna juga bantu kami untuk ambil dokumentasinya Bu ya. Ya. Terbaik kita saling sharing untuk dokumentasinya. Tetap tahan ya Kak Doni, juga bantu ya Kak Doni. Oke. Ya. Tahan dulu, saya mau yang slide kedua saya belum dapat Kak Doni. Oke. Oke, yang slide kedua dari teman-teman saya biar dapat. Kak Doni. Oke, Kak Doni sudah dapat juga? Ya. Sip. Ya, sudah sini. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari karya-karya yang ditunjukkan teman-teman nih, ya, semuanya ini pasti punya karakter gambar sendiri. Cara gambar garisnya ini beda-beda, teman-teman. Dari karya yang ditunjukkan ini, karena teman-teman, saya lihat punya karakteristik garisan yang sendiri, berbeda. Mungkin ada yang beberapa yang mungkin perlu kita tambahkan lagi, yaitu jangan lupa ya, selalu mencoba hal-hal yang baru. Jadi misalnya yang belum bisa membuat bentuknya terlihat bagus, yang bikin garis, membuat garis bentuk lingkaran yang kurang mantap, kita harus sering-sering latihan juga, membuat macam-macam garis lingkar, garis lengkung, dan garis lurus ya, biar tarikan garis kita makin mantap, bentuk gambar kita juga makin mantap. Ini seperti yang ditunjukkan oleh teman-teman, sudah punya beberapa ciri khas sendiri. Mungkin ada yang kelihatan, mungkin yang ada beberapa yang kelihatan, oh kayaknya kok pasaran ya. Enggak, pasti ada yang membedakan. Betul sekali. Kalian temukan sendiri ciri khas kalian ya, dengan mengenali karakter gambar kalian sendiri. Kalian perhatikan gambar kalian, carilah kelemahannya, cari lagi metode-metode lain, bagaimana caranya supaya kelemahan itu bisa tertutupi dengan cara bertukar pikiran dengan teman-teman yang satu
satu dunia ya, dan dunia ilustrasi, dan juga menutup diri mencoba hal yang baru. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya tunjukkan tadi atau yang saya bagi tadi bisa menambah wawasan teman-teman sekalian ya, peserta sekalian, bisa lebih berkembang dan bisa menemukan ciri khas gambarnya masing-masing. Juga masih ditunggu ya 2 hari ke depan untuk karyanya, pengumpulannya kepada Miss Nuna ya. Jadi bisa ditunjukkan hasil karya maksimalnya sampai 2 hari ke depan. Ini dari saya seperti itu Kak Semi. Siap Kak. Baik, terima kasih Kak Doni. Baik teman-teman, tiba saatnya kita di penghujung acara workshop bersama UPN dengan judul tema How to Create Image Style. Hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Kapordi DKV UPN, kepada dosen ilustrasi Ibu Mas Nuna, Bapak Alfian, Bapak Restu Aji, terima kasih supportnya, dan tentunya kepada seluruh peserta workshop pada hari ini, terima kasih kalian telah menyempatkan waktu untuk mengikuti workshop kali ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika kami ada kekurangan. Mungkin next ke depan akan kita perbaiki kembali lagi, dan tentunya kita akan berjumpa lagi di workshop selanjutnya. Terima kasih semuanya, salam sehat selalu dari kami tim Faber-Castell. Kami mohon undur diri, ada tim Faber-Castell, ada Kak Doni, saya sendiri Kak Semi, kemudian ada Bu Vincent, ada Kak Hani, ada Bu Evi, mohon undur diri, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu.